Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena teman-teman udah menyempatkan waktu di minggu pagi ini untuk mengikuti penyuluhan kami. Jadi kami akan melakukan penyuluhan tentang salah satu program pemerintah, yaitu Gerakan Masyarakat Sehat atau disingkat Germas. Nah, teman-teman, tujuannya adalah untuk mengukur apakah mahasiswa di Unisa itu sudah melakukan gerakan masyarakat sehat atau belum. Nah, itu akan kita ukur nanti dari pretest dan juga protes. Sebelumnya perkenalan dulu, karena tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Meli Devebiana, saya dipanggil Meli, dan teman saya Arliza Farah Zahra, biasa dipanggil Arliza. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, kami mau minta tolong dulu untuk mengisi pretest. Germas sendiri itu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk merubah tingkat kualitas hidup. Nah, ini biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh sebuah kelompok atau komunitas yang memiliki kemauan atau kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, tujuan dari Germas ini sendiri yaitu menjaga kesehatan, lalu ada produktif, karena gerakan masyarakat sehat itu juga mendorong adanya produktivitas, lalu lingkungan bersih dan biaya pengobatan berkurang, karena tentu saja apabila kita melakukan gerakan sehat itu otomatis menekan angka tingginya penyakit. Nah, beberapa resiko itu ada resiko penyakit tidak menular dan penyakit menular karena kurangnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Langkah Germas. Germas adalah gerakan membudayakan pola hidup yang lebih sehat, meninggalkan kebiasaan buruk sebelumnya. Mengapa harus Germas? Dengan Germas, kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan hingga meningkatkan produktivitas seseorang. 7 langkah Germas yang bisa dilakukan setiap hari. 1. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Perilaku kehidupan modern seringkali membuat orang minim melakukan aktivitas fisik. Rajin berolahraga adalah salah satu aktivitas fisik yang baik bagi tubuh kita. 2. Makan buah dan sayur. Kurangi kebiasaan konsumsi makanan siap saji dan gantilah dengan konsumsi buah dan sayur. 3. Tidak merokok. Merokok merupakan kebiasaan yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan, baik proaktif maupun pasif. Berhentilah merokok dan mulailah hidup sehat. 4. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol karena dapat memberikan efek buruk bagi tubuh Anda. 5. Cek kesehatan berkala. Datanglah ke fasilitas kesehatan terdekat untuk periksa tekanan darah, berat badan, lingkar perut, dan cek darah sederhana. 6. Jaga kebersihan lingkungan. Ajari anak sedini mungkin tentang menjaga kebersihan dan mulailah membiasakan melakukan PSN atau pemantauan sarang nyamuk seminggu sekali di lingkungan rumah. Seperti yang kita tahu, Gen Z itu juga terkenal mageran. Jadi seharusnya minimal 30 menit dalam sehari harus melakukan aktivitas fisik. Baik itu lari ataupun jalan, bersepeda, atau mungkin kalau kita kayak anak kos sekedar membersihkan lingkungan ataupun bersih-bersih kos, itu juga termasuk aktivitas fisik. Nah, minimal itu harus ada di sehari itu 30 menit. Lalu mengonsumsi sayur dan buah.
Biasanya kita juga suka banget yang makanan cepat saji gitu. Kebanyakan pasti lebih memilih untuk makan makanan cepat saji dibandingkan makan makanan sayur dan mayur. Padahal sayur dan mayur itu juga merupakan salah satu kebutuhan pokok dari tubuh kita agar gizi kita tercukupin. Lalu tidak merokok. Dengan tidak merokok, kita menjaga kesehatan diri dan juga lingkungan sekitar, karena seperti yang kita ketahui asap rokok juga banyak memiliki dampak buruk bagi sekitar. Lalu tidak mengonsumsi alkohol. Tidak mengonsumsi alkohol itu juga merupakan salah satu hal yang penting untuk mewujudkan gerakan masyarakat sehat, karena seperti yang kita ketahui alkohol itu membawa banyak dampak penyakit bagi tubuh kita. Juga tidak mengonsumsi alkohol mengurangi percepatan untuk kematian. Lalu memeriksa kesehatan secara rutin. Memeriksa kesehatan secara rutin juga merupakan salah satu hal yang penting, seperti kayak memeriksa kesehatan gula darah, terus juga atau memeriksa lingkar tubuh seperti yang kita lihat dari penjelasan sebelumnya. Lalu membersihkan lingkungan. Salah satunya juga seperti tadi membersihkan lingkungan sekitar seperti kos atau biasanya kalau misalnya di masyarakat itu bakal ada gotong royong setiap per minggunya. Lalu menggunakan jamban. Nah, menggunakan jamban ini juga kita harus perhatikan, karena menggunakan jamban di fasilitas umum itu juga menyebabkan angka penularan penyakit itu lebih meningkat. Sekarang di Indonesia ini penyakit juga tidak hanya berfokus kepada lansia, tetapi juga kebanyakan kita anak muda juga terkena penyakit seperti diabetes dan harus cuci darah. Maka dari itu gerakan Germas ini sangat penting untuk mahasiswa, di mana mahasiswa itu kebanyakan apalagi yang ngekos itu kurang bergerak, kemudian yang laki-laki baik laki-laki ataupun perempuan juga sekarang banyak merokok, apalagi di Jogja ini juga mungkin budaya clubbing sama minum alkohol itu masih tinggi. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bagi mahasiswa itu sangat relate. Maka dari itu Germas itu sangat penting dilakukan kepada kita-kita sebagai Gen Z seperti itu. Untuk penyuluhan hari ini, terima kasih untuk atensinya. Dan untuk kakak-kakak, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Mungkin kurang lebih atau mungkin ada salah kata dari kami minta maaf. Terima kasih, kami tutup penyuluhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.